Jadi yang datang mengajarkan kemudian Torah kepada Nabi Musa alaihissalam berdasarkan Al-Quranul Karim itu adalah Allah melalui tabir. Namun di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Nabi Musa itu menerima kitab Torah dari malaikat, bukan dari Tuhan langsung. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7. Bagaimana di data nomor 35-nya jelas di sana dikatakan bahwa Nabi Musa ini menerima Taurat itu dari malaikat yang datang kepadanya di Gunung Sinai. Jadi salah saudara Kristen kalau memahami kitabnya orang Yahudi dengan menggunakan konsep dari Barat. Musa inilah yang diakui oleh bangsa Israel, yang ditolak dengan perkataan ini, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Tetapi justru dialah yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin dan penyelamat dengan bantuan dari malaikat yang datang kepadanya di semak belukar yang ada di dalam api. Musa itulah yang memimpin bangsa Israel. Nah, data nomor 38-nya dijelaskan, Musa lah yang di tengah-tengah bangsa Israel di padang pasir menjadi perantara untuk malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Jadi Al-Quran dalam hal ini surah Asy-Syura ayat 51 tidak keliru. Mengatakan pewahyuan itu tabir, wahyu dan juga melalui perantaraan malaikat. Makanya di Keluaran 33 nomor 20 tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tidak ada. Nah, sedikit saya ingin menyampaikan di sini sahabat-sahabat sekalian, Islam maupun Kristen. Kalau selama ini kita dicekoki dengan pemahaman konsep doktrin dogma bahwa manusia jatuh dalam dosa dan dosanya itu ditasbihkan kemudian diberikan, disalurkan kepada seluruh manusia, itu sebenarnya adalah kebohongan yang diwariskan dari Barat. Sebenarnya tak ada dosa Adam itu. Yang berdosa sebenarnya itu adalah Paulus. Pauluslah manusia yang paling banyak dosanya menurut pengakuan mulutnya sendiri. Lalu kemudian Kristus yang datang kepadanya yang menebusnya. Mari kita lihat datanya, silakan yang punya Bible, anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di bawah, silakan Anda buka surat 1 Timotius 1. Ini anak angkatnya Paulus. Anak angkat Paulus bernama Timotius. Dikatakan begini, di data nomor 12-nya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan Kristen, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan aku tadinya seorang penganiaya, dan seorang yang sangat ganas, tetapi aku dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling banyak berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Theos yang kekal, yang tak nampak dan esa. Amin. Jadi amin, puji Tuhan. Itu bacaanmu itu Bang Juma. Itulah contoh bagaimana anti Kristus itu bertobat. Jor, sabar dulu Jor, belum beres Jor. Major, sabar dulu, belum beres Jor. Jadi sebenarnya Yesus Kristus itu mati dengan cara kutuk di atas salib itu bukan karena dosa Adam, tapi karena dosa Paulus. Karena dosa-dosa Paulus lah kemudian yang menyebabkan Yesus Kristus itu mati di atas salib. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel menghapus dosa dengan cara membunuh anak manusia? Itu nggak ada. Jadi Paulus ini benar-benar murni paganisme. Dia karena dosanya dibisiki oleh Kristus palsu bahwa dosamu Paulus semuanya telah kutebus dengan aku mati di atas tiang salib. Padahal yang mati di atas tiang salib itu menurut Yesus adalah iblis. Saya ulang, mohon maaf, saya ulang. Menurut Yesus
yang mati di atas tiang salib itu adalah iblis. Bahkan menurut Yesus, yang keluar pada hari ketiga dari kubur itu juga adalah iblis. Datanya. Oke. Terima kasih Anda sudah bertanya. Mohon izin, sahabat-sahabat. Oke. Baik. Ketika Yesus mengatakan kemudian di dalam Yohanes 12, dia berkata dengan sangat gamblang di sana. Ketika dia mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar, di situ dalam bahasa Yunani disebutkan jelas exo. Jadi iblisnya ini dilempar keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Kenapa bisa dikatakan dari kubur? Karena Yesus sabar. Menanggapi satu kalimat pun nggak pandai kau cuma. Sabar. Yang dibahas Yesus apa hubungannya ke iblis? Nah, karena yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah iblis. Framing gitu loh. Sabar dulu, nanti Anda tanggapi. Nanti saudara tanggapi ya. Sayangnya kepala saya sakit. Nanti Anda tanggapi. Saya perhatikan di dalam pernyataan Yesus di kitab Anda, Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Saat Yesus kemudian ada di tengah Bani Israel, penguasa dunia itu datang pada zaman itu. Dan kata Yesus, penguasa dunia ini yaitu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu yaitu Yudas adalah iblis. Jadi Yudas sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya, atas diri Yesus. Jadi upaya Yudas yang dirasuki iblis itu tidak berhasil. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 12 kawan nomor 30-nya itu jelas dikatakan bahwasanya dia Yesus bukan 30 ya, di 32. Yesus mengatakan bahwa apabila aku ditinggikan dari bumi. Jadi pada saat iblis datang dilemparkan keluar, Yesus itu sudah ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini, jadi Yesusnya mengatakan bahwasanya tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini yang iblis adalah sudah datang dan akan dilemparkan keluar, dan aku sendiri akan ditinggikan dari bumi. Jadi yang datang selama 40 hari itu bukan Yesus. Yesus sudah ditinggikan, dia sudah diangkat ke langit. Dan yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, Lukas, dan orang-orang Kristen sedunia, itu bukan Yesus, tetapi penebus dosanya Paulus, yaitu Kristus yang dinubuatkan Yesus sebagai iblis atau penyesat di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24. Dikatakan Yesus, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi Kristusnya yang datang kepada Paulus, nabi daripada Kristus itu adalah Nabi Paulus laknatullah alaih. Jelas itu, silakan Anda tanggapin. Oke, ya. Jadi gini lah cuma ya, aku makin lama ngikutin pola diskusi banyak yang Major. Ya, Major, tunggu dulu, aku mau ucapkan salam dulu. Selalu membuat satu kalimatnya itu kau kelirukan ya untuk menyesatkan. Major, ya, belajarlah jujur kau cuma ya. Tadi kau narasimu tadi bahwa kau katakan iblis dilemparkan keluar, Yesus ditinggikan. Tapi di satu sisi kau bilang lagi bahwa dia itu yang datang kepada Paulus adalah iblis. Yes. Sekarang aku tanya cuma, di mana datanya dalam Alkitab bahwa yang datang mengatakan bahwa aku iblis datang kepada Paulus, di mana tertulis? Oke, baik. Paulus banyak data di dalam kitab saudara. 2 Korintus 12 nomor 7, di dalam diriku ada utusan iblis yang menggocok aku. Di mana itu? 2 Korintus 12 nomor 7. Oke. Jadi di dalam tubuh Paulus, ya? Maaf saudara, ini dalil, tolong dihargai. Saya buka. Meskipun bukan firman Tuhan, minimal Anda yakini itu adalah firman Tuhan. Di dalam tubuh Paulus itu ada iblis yang menggocok Paulus supaya Paulus jangan meninggikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua,
indikasi kuatnya bahwa Paulus menerima pengajaran dari setan atau iblis. Anda baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18, yang memproklamirkan kerasulan Paulus pertama kali adalah iblis yang merasuki seorang tukang tenung. Sibilisisis Gurunda, nanti ya, kena report punya Gurunda. Saya berdata bro, saya tidak mungkin kemudian mengatakan sesuatu yang tak berdasar. Apa kemudian intisari setelah Paulus ini kedatangan iblis di dalam dirinya? Di mana tadi? Di mana tadi? Sabar. 2 Korintus 12 nomor 7. Coba Anda lihat, coba Anda lihat seperti yang disampaikan adik saya tadi, Natalia Iriani. Coba Anda lihat implementasi penjabaran Paulus setelah dia kerasukan iblis di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia mengatakan apa? Theos, dewa, turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Artinya apa? Ini meniru konsep Krishna, Attis, Hercules, dan juga Mitra. Tuhan, dewa, turun ke bumi, mengosongkan diri, menjadi manusia, bahkan mati sampai mati di atas tiang salib. Ini bukan sifat Tuhan. Kami agama samawi, Yahudi, dan juga Islam itu tidak menganut ajaran konsep pagan seperti itu. Tuhan datang ke bumi, kemudian menjadi bayi, kemudian netek, kemudian dibunuh sama manusia. Itu bukan konsep ajaran para nabi. Makanya Yesus mengatakan bahwa di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, apa kata Yesus? Kamu memang mengenal Yesus, tapi kamu tidak mengenal Bapa yang telah mengutus aku. Dua oknum. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus, tapi kau tidak mengenal Bapakku yang ada di langit. Itu jelas pernyataan Yesus. Itu ajaran samawi. Sedangkan kalau Anda mengatakan bahwa Anda Kristen pengikut Yesus, salah. Anda pengikut Paulus, penganut ajaran paganisme, dewa-dewa Roma turun ke bumi, mengosongkan diri, mati di atas salib untuk dosa-dosa Paulus in the gang. Itu fakta. Makanya jelas sekali itu, Bung. Coba Anda lihat apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad. Di sekeliling Nabi Muhammad itu syarat dengan ajaran paganisme. Orang-orang Quraisy itu paganisme yang taat. Mereka banyak memiliki berhala-berhala. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, mengajak mereka menyembah kepada Rabbus Samawati wal Ardh, Tuhannya negeri Mekah, mereka menanggalkan akidah mereka, melepaskan ajaran mereka, lalu mereka satu komando menuju kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu merambah ke sejazirah Arab. Bagaimana dengan ajaran Paulus yang lahir di Tarsus? Apakah merambah ke Yerusalem? Terus Rasul Yohanes. Bagaimana dengan ajaran Paulus yang pengikutnya Rasul Yohanes bagaimana? Kalau Petrus dan Yohanes dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, iblis yang datang kemudian berupa Kristus dan nabi palsu juga akan menyesatkan murid-murid Yesus. Jangan heran kalau Anda mengatakan Petrus, Yohanes juga itu kemudian jadi miring dibuatnya. Karena Yesus sendiri mengatakan ketika penyesat itu muncul, maka dia juga akan menyesat. Matius 24 nomor 24. Silakan Anda baca dulu, habis itu Anda komentar. Ya, jadi saudara-saudara saya Islam dan Kristen, ketika Paulus kemudian di Antioquia, di Turki, pertama kali disebut murid-muridnya sebagai Kristen, sayang sekali Paulus sendiri meneguhkan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Karena keputusasaannya mengajarkan agama berhala kepada orang Yahudi dan tidak berhasil. Bahkan kalau Anda melihat bagaimana dia mengatakan dirinya, dia mengatakan diri dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Cerminan bahwa dia sudah keluar dari koridor yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Jangan ke orang Samaria. Jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Maka Anda Kristen dari barat yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara inilah yang menjadi korban daripada Kristus yang datang kepada Paulus. Itu fakta, itu real. Saya belum pernah menemukan ada Bani Yakub,
Apakah itu dari Benyamin, apakah itu dari Natal, apakah itu dari Nat, apakah itu dari Yusuf, apakah itu dari Yehuda, Israel yang datang ke Indonesia menjadi tokoh agama Kristen. Semuanya dari Barat yang mengajarkan agama Kristen itu. Kenapa? Karena Paulus sudah mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Coba Anda renungkan. Yesus diutus kepada orang Yahudi. Paulus diutus kepada non-Yahudi. Supaya Paulus ini dianggap kemudian orang benar, maka kalian mengatakan kami ini adalah pengikut Yesus. Padahal bukan. Anda saudaraku Kristen pengikut Paulus. Makanya Paulus itu diumpetin. Di mana-mana Kristen tidak berani membahas tentang Paulus. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Boleh? Oke. Boleh kita bahas? Oke. Dasar keimanannya Juma mengatakan Paulus itu seperti itu apa? Apakah Quran menjelaskan? Sabar kawan, sabar. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang. Celaka enggak Paulus? Celaka orang yang menulis sebuah buku. Di mana Paulus dibahas dalam Quran bahwa Paulus tidak benar? Tadi Anda bertanya kan samaku? Iya. Saya mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu teman-teman? Ayat dari Tuhanmu mengatakan Paulus tidak benar di mana? 79 ya teman-teman. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Paulus di dalam suratnya, aku menulis surat bukan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang goblok yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dengan tangannya sendiri dan berkata itu dari Allah. Padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Lalu di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Akan tetapi seorang nabi yang terlalu berani menuliskan surat mengatakan sebuah firman atas nama aku tapi tidak aku firmankan kepadanya, maka dia harus mati. 3 menit untuk Bang Juma sama Bang Major. Ya, silakan Anda tanggapi. Gitu. Dengarkan ya. Ya. Anda bilang tadi ya, apa yang dituliskan Paulus itu bagian daripada surat-surat Paulus, yaitu kesaksian-kesaksian dia, ya. Itu dia tuh bukan mengaku dia itu adalah firman Tuhan, bukan, tapi itu kesaksian dia. Suratnya di Korintus, suratnya di Roma, itu bagian kesaksian. Jadi sekarang Anda mengatakan bahwa orang yang menulis dengan tangannya itu adalah tidak benar, ya. Sekarang saya tanya, siapa penulis Quran? Sahabat-sahabat Rasulullah. Jangan kau bandingkan dengan Al-Quran, saudara. Siapa yang menulis Quran? Sabar. Said. Berarti mereka terkutuk juga. Kenapa bisa? Anda bilang menulis dengan tangannya. Anda meminta fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab. Tolong jangan diganggu dulu. Jadi kata Allah, celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Kan yang dituliskan sahabat Rasulullah itu jelas dari Allah. Jangan ke sana, jangan terlalu berat. Jadi ya, saudara, Anda tahu itu dari Allah. Dengarkan kesimpulan saya 30 detik. Dengarkan. Yesus berkata di tengah-tengah Bani Israel, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, Yesus sampaikan sebagai manusia kepada murid-muridnya. Pada saat Yesus menyampaikan firman itu, Yesus dalam keadaan manusia, anak Maria. Coba Anda lihat surat Paulus dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Lihat, bayangkan itu. Sejak kapan kemudian Yesus itu berubah bukan jadi manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, mengajarkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengaku Yesus datang kepadanya ada manusia, dialah antikristus dan dia adalah penyesat itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus kepada muridnya, dia katakan apa saudara?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus berkata dengan nama Yesus dan dengan gelar Kristus. Maka yang Anda ikuti sama yang diikuti oleh Paulus. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa penyesat dan apa nama penyesat itu? Dan apa nama gelar penyesat itu setelah Yesus terangkat ke langit? Jawabannya, nama penyesat itu adalah Yesus dan gelar daripada penyesat itu adalah Kristus. Hari ini 2 miliar kita temukan anak keturunan Adam menjadi pengikut Yesus Kristus sang penyesat. Silakan bantah saya dengan dalil. Oke, ya. Ini narasi Anda lihat mana-mana. Tadi Anda bilang Paulus tidak menerima dari bukan dari manusia. Sekarang Yesus itu penyesat. Jadi Anda sekarang makanya kalau nggak makin lama saya pakai dalil. Diskusi Anda makin dalil Major. Ya. Apalagi Anda sering saya perhatikan ya memelintir-melintir ayat untuk suatu pembenaran. Jadi Anda bukan tujuan mencari kebenaran, untuk cari pembenaran. Sekarang menurut Yesus penyesat yang datang setelah dia, nama dan gelarnya siapa? Adalah siapa? Hah? Setelah Yesus, kata Yesus penyesat yang datang setelah dia bernama siapa dan gelarnya apa? Silakan. Gelarnya apa? Oke, Yesus Kristus, dia Mesias. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Terima kasih saudara. Jangan sombong, jangan angkuh. Di mana tertulis penyesat itu Yesus Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Kan di situ dikatakan akan datang. Akan datang. Karena di situ kata akan datang. Akan datang. Datang kepada siapa? Ya kepada manusia, kepada umat manusia. Datang kepada murid Yesus. Dia adalah Kristus. Jangan ini, jangan merembet kemana-mana. Itu bagian dari itu juga. Saudaraku, jangan merembet kemana-mana. Yesus menasihati muridnya yang seangkatan dengannya, yang hidup, makan, duduk bersama, berlari bersama, sembunyi bersama. Hei muridku, waspadalah sebab akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada muridnya. Tahun berapa? Abad pertama. Siapa yang datang membawa-bawa nama Yesus Kristus kemudian? Pertama, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, awalnya tuh. Yang datang berupa cahaya kepada Paulus ini bukan manusia. Lalu apa, Rek? Bukankah Yesus itu telah menjadi daging? Bukankah Yesus Paulus sendiri berkata, Theos datang ke atas muka bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan dia mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Itu konsep. Makanya Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Mereka mencoba untuk menipu, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Dan sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu fakta, itu real. Di sisi lain, Theos datang jadi manusia. Di sisi lain dia berkata yang datang kepada yang memberitakan Injil itu bukan manusia. Kalau Anda berakal, munafik seperti ini tidak layak Anda jadikan sebagai suri teladan dalam beragama. Silakan. Oke. Sekarang saya tanya dulu Juma dulu. Kalau dikatakan bentuk wujud manusia itu apa? Punya daging atau gimana? Yes. Oke. Ya sepakat ya, kunci ya. Punya daging. Sekarang ya waktu Paulus ya dijumpai oleh yang namanya cahaya itu ya, yang datang cahaya, yang disaksikan oleh teman yang berdua, orang itu kan bertiga, ya. Iya. Itu yang datang itu cahaya itu manusia apa bukan? Bukan. Kata Paulus bukan. Bukan kan? Nah, pasti kalau dikatakan manusia harus punya daging, berarti datang itu secara daging. Itu manusia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cuma cahaya. Yesus berkata dalam Lukas itu adalah, ya, itu bentuk roh, tapi itu pribadi Yesus, bukan kedatingannya. Iya, sah-sah saja. Itu pembelaan saudara jadi sebagai orang yang telah disesatkan. Itu ada yang menyaksikan. Sekarang waktu Nabi Anda menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana Anda meyakini kalau itu Allah yang memberikan wahyu kepada Jibril? Ajarannya tengok sekarang. Iya, bagaimana Anda bisa menjelaskan? Jelaskan dulu.
bahwa itu betul-betul Allah memberikan wahyu kepada Jibril kepada Nabi Anda. Sabar dulu. Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kita satukan kemudian persepsi supaya kita tidak bias. Dengarkanlah perkataanku ini. Jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi itu, tidak aku nyatakan kepada orang di sekelilingnya. Dan aku akan berkata kepadanya dalam mimpi. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima mimpi, jangan salah, karena beliau memang adalah nabi. Nah sekarang ada tidak orang yang bisa menjadi saksi dalam mimpi orang lain? Oke, sabar. Paman Mayor, semalam aku bermimpi loh. Apa mimpinya bang? Aku berjalan di sebuah telaga. Oh iya, aku lihat kok. Aku jadi saksi. Aku lihat kau di situ lagi berjalan. Kan gila namanya kan? Berarti sabar. Berarti pernyataan Paulus di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18 itu sudah benar. Apa kata Yesus? Jika engkau menghakimi, aku tidak menghakimi, kata Yesus. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan, 2 saksi sudah sah. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutusku juga menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad kemudian kerasulannya itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Gua Hira, disaksikan oleh kota Mekah dan Madinah. Nah sekarang kebenaran tentang keadaan itu kita ukir hari ini, terukir sepanjang sejarah 1400 tahun lamanya. Kenabiannya masalahnya Bang Juma, bagaimana sesuatu yang tidak ada bersaksi itu loh. Gimana ceritanya Bung? Saya tanya samamu. Ketika Allah itu ada nggak? Allah itu ada nggak? Ya jelas ada dong. Oke, tunjukkan. Kalau memang di surah berapa kalau Allah menyatakan keberadaannya ada. Oke. Kamu mengatakan ada kepada pencipta langit dan bumi itu maksudnya seperti hewan, seperti pohon, tumbuhan, seperti batu, seperti air, seperti apa? Iya, maksudnya gini. Oke, bukti gini, ya. Bukti keberadaannya ya, bahwa dia pernah berkuasa, contohnya penciptaan. Apa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama seperti ketika kitab Kejadian dikatakan langit dan bumi kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Pertanyaan saya Bang Juma, apa kekuasaan Allah ada? Apa yang sudah pernah sama diciptakan? Ketika saya bertanya kepada saudara, apa kekuasaannya Yod-Heh-Pape menciptakan langit dan bumi? Enggak, pertanyaan saya kalau memang dia ada, iya apa sama. yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Saya juga sama. Jangan Anda mempertanyakan sesuatu kepada saya yang saudara sendiri Anda tidak bisa menjawabnya. Gini. Sekarang saya tanya, siapa yang menjadi saksi pada saat Elohim menciptakan langit dan bumi? Jawab. Jawab. Mulai kejadian satu pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi saksi? Apa yang pernah diciptakan Allah? Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi di situ? Siapa yang saksi? Ini kan kitab Taurat, kitab para nabi. Siapa yang menjadi saksi pada saat Elohim berkata pada mulanya langit berbentuk kosong. Langit berbentuk kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Tunjukkan satu aja. Tidak ada yang tapi ada menyatakan. Khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu tanya saksi, sama aku tanya siapa yang mensaksikan Elohim menciptakan langit dan bumi. Oke, ada berapa pencipta langit dan bumi rupanya? Cuman satu. Hah? Satu? Cuman satu, iya. Yakin? Iya dong. Oke, berarti Anda segambar dan serupa dengan Allah dong? Anda harus banyak belajar lagi, tak ajarin ya, tak ajarin. Iya, tak ajarin, mana? Tak ajarin. Berarti Anda sepakat dengan ayat Alkitab tak juga. Ajarin. Kitab Taurat juga. Tak ajarin. Tak ajarin, dengarkan saya. Kejadian 1:26. Dengarkan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masuk ke poinnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar kan? Bukan menurut wujud Allah. Bukan menurut hakikat Allah. Tapi menurut Allah. Allah menggambarkan manusia itu 2 mata, hidung, mulut, telinga. Allah kemudian menciptakan gambaran tersebut. Jadi Allah tidak sedang menciptakan
makhluk yang serupa dengan dirinya. Alkitabku terus benar. Samuel 7 nomor 22 tidak ada yang serupa dengan Allah. Dengarkan dulu, di mana ayat ini yang bisa Anda samakan dengan Tuhan Anda menciptakan? Silakan. Menciptakan manusia. Tuhannya Bani Israel yang menciptakan alam semesta. Tuhanku juga menciptakan alam semesta. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu dalil di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika kemudian Allah menciptakan dan mengutus Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa. Allah Tuhanku berfirman kepada Adam. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Ibrahim. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah yang datang menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ada Rabbus samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi. Laisa kamislihi syai'. Makanya Tuhannya Bani Israel, sabar, Tuhannya Bani Israel di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dia bicara sama Musa? Dengan melalui perantaraan. Tadi saya sudah membacakan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidak pantas kemudian manusia berbicara langsung dengan Allah, melainkan melalui perantaraan. Perantaraan siapa? Perantaraan malaikat. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Kisah para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Musa menerima firman dari malaikat. Bukan malaikat dari mana? Dari malaikat siapa? Ya tanya Kisah para Rasul. Karena kalau di dalam di mana Allah pernah memberikan malaikat firman? Kalau malaikat di Islam yang menerima, yang menyampaikan wahyu itu disebut Roh Kudus atau Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu dalam Al-Qur'an Karim. Malaikat Bang Juma. Yang mana? Berarti Jibril itu malaikat. Yes, Gabriel datang pada bulan ke-6 kepada Maria. Makanya aku mau minta data juga. Dalilnya di mana? Di mana Allah pernah menyatakan Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi, saudara, kembali kepada tema yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu, yang mati untuk Paulus itu bukanlah nabi kami yang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Itu adalah makhluk halus yang kemudian datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, yang membuat hari ini Anda melantik yang namanya Kristus ini setara dengan pencipta Tuhannya Yahudi. Hanya iblis yang mau menyatarai Tuhan. Dan Anda adalah pasukan iblis yang melantik Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bersaksi. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semua itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bukan Bapak yang menjadi aku, tetapi Bapak mengutus aku. Bedakan Bapak menjadi Yesus dengan Bapak mengutus Yesus. Hanya akallah yang bisa menghantarkan Anda keluar dari ajaran tersebut. Yang benar itu siapa? Isa atau itu? Yang benar itu adalah Isa alaihissalam. Isa itu terjadi di abad keberapa dia itu? Isa alaihissalam itu adalah nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sabar, jangan emosi. Sabar, ini ujian. Ya, jangan emosi. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh Bani Israel dengan sebutan Yosua atau Iso dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dijual Paulus kepada Bani Guk atau Bani Romawi dan Yunani. Tidak ada kemudian Yesus itu mati terkutuk. Tidak ada Yesua HaMasiah mati terkutuk. Itu enggak ada.
Tidak ada. Apa yang membuat Yesus Kristus anak Maria yang kami sebutkan dengan Yesua Hamasia atau Isa Al-Masih ini terkutuk? Tolong saudara Kristen pertanggungjawabkan mulut kalian. Pertanyaan saya Bang Juma, dia berapa kisah Isa itu di muka bumi ini? Dengar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya satu dosa yang dilakukan oleh Isa putra Maryam atau Yesus putra Maryam yang membuat dirinya mati terkutuk. Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya, dosanya itu dia membuat burung dari tanah. Hai. Bismillah. Tidak ada izin Allah. Saya kasih dalil. Saya kasih dalil kepada saudara Kisah Para Rasul 2:22. Di situ diterangkan kemudian oleh Lukas asisten Paulus dalam hasil penyelidikannya. Apa kata dia? Hai orang-orang Israel, ya Bani Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan, sabar, ini ujian, sabar, ini ujian. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada satupun yang terjadi terhadap Yesus Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran selain biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang melakukan, bukan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa yang mempraktekkan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 30, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus kami, itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Isa itu ada dalam dunia nyata. Gak usah kamu ribut Isa, Yesus, Isa, Yesus. Iya, maksudku makanya nggak tahu Jumu. Saudara, Yesus itu tokoh fiktif. Yesus itu tokoh fiktif. Maria Isa itu ada nggak? Miriam. Isa itu ada nggak? Isa hidup di zaman apa? Miriam hidup tidak mungkin. Isa. Miriam tidak mungkin memberi ayat apa di Isa datang di muka bumi yang mendukung di dalam kerajaan Roma ayatnya. Miriam tidak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah, nama pemakan babi dan tidak bersunat Yunani. Gak mungkin. Yesus itu nama Yunani. Tidak pantas seorang yang suci, yang lahir dari perawan suci diberikan nama paganisme. Yesus itu nama pagan, nama yang diberikan kepada tokoh fiktif yang menuding bahwa dia datang di tengah-tengah Bani Israel menjadi Tuhan. Itu konsep yang tidak ada di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini paham. Kalau Yesus Kristus disalibkan di zaman Gubernur Pontius Pilatus, kalau Isa dan Miriam hidup di zaman apa? Itu tidak diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Andai saja, iya atau tidak? Andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di abad pertama dan dia adalah rasul palsu, maka dia juga akan melakukan penyelidikan sama seperti Lukas dan Markus, begitu juga Paulus in the gang. Pahami itu. Tapi karena Rasulullah menerima wahyu dari langit, maka apa yang diterima itu yang disampaikan. Nabiku tidak ngarang cerita seperti Lukas, Markus dan juga Paulus. Paham sampai sini? Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara. Oke, pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, nanti Anda boleh bertanya kepada saya. Saya tidak lama lagi kok, saya mau istirahat. Ya gini. Tolong tunjukkan kapan kemudian Roh Kudus datang kepada Lukas menceritakan tentang kisah Yesus kepada Aliteng. Saya tunggu. Di mana Roh Kudus datang kepada Matius, datang kepada Lukas, karena dua wartawan inilah yang mencatat tentang silsilah Yesus.
tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis Ruach HaKodes atau Roh Kudus atau Ruach Elohim datang kepada Lukas, datang kepada Matius, sehingga dia mampu menceritakan tentang silsilah sembahan Anda Yesus Kristus. Saya tunggu, saya kasih waktu 2 tahun lewat 6 bulan. Silakan. Oke. Saya tutup berat sambil menunggu legitimasi yang diberikan. Bagaimana Santo Lukas itu mengetahuinya itu, yaitu kita bisa baca di 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan berkatilah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu. Jadi Santo Lukas itu menerima ajaran daripada para rasul-rasul. Itu legitimasinya. Itu Matius itu bang, situ, salah. Itu Matius itu bang, bukan Lukas. Lukas sama juga. Nah sekarang pertanyaan saya, wahyu yang pertama diterima Lukas dari Roh Elohim yang mana? Sudah dikatakan, ajarkan kepada mereka, bukan wahyu. Berarti Anda ingin membantah Al-Quran dengan karangan, karena bukan wahyu, sementara Al-Quran itu wahyu. Udah ya bang ya, silakan dengan teman-teman saya Bang Blender, mungkin ada yang disampaikan. Saksi mata, kalau kebohongan bang, 1 juta saksi tapi bohong percuma. Tanpa saksi tapi kebenaran itu pasti valid. Itu pasti valid. Iman Kristen itu karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu saya boleh tanya kepada saudara, siapa saksi Yesus datang kepada Lukas? Ada saksi? Saksinya ini bang. Siapa? Ada bang. Siapa? Saksinya bang. Saksinya siapa? Saksinya saya. Waktu saya minum kopi. Dengerin dulu guys. Waktu saya minum kopi sama bodrek tuh, pas. Silakan Bung. Kamu kok memalukan Kristen sih? Berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain, silakan. Jawabannya kok Salomon Islam Kristen. Bang Joma, kok jawabannya memalukan banget itu. Bukan wahyu yang sakit mengenai. Bukan wahyu, berarti ya sudah bacakan ya di Lukas 1 ya. Lukas sendiri menjawab Anda semua ya. Ya, silakan. Tefelus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua saksi mata dan pelayan firman. Saya ulangi lagi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu sesuaikah mereka? Matius 28 siapa ayat mereka 19 itu, Bang? tadi. Siapa mereka itu bang? Rasul Petrus, Rasul Yohanes. 11 rasulnya masih hidup. Jadi yang dituliskan Lukas ini wahyu atau hasil penyelidikan? Ya sudah disampaikan itu, kamu udah dengar tadi saya bacakan kepada kamu. Ya. Wahyu atau hasil penyelidikan? Saya ulangi lagi ya. Tinggal dijawab aja, tinggal dijawab. Mulia, saya udah tahu itu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, ini dia mau menyusun ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini siapa? Rasul-rasul. Yang dari semua dari mana Anda bisa mata, tahu kalau itu rasul-rasul? Yang dari semua adalah saksi mata. Oke, coba Anda tunjukkan di mana Lukas bertemu. Keren kan? Ya, keren. Coba Anda tunjukkan kepada saya salah satu murid dari 12 murid Yesus yang pernah bertemu dengan Lukas. Hati-hati ginjal copot. Tidak dijelaskan itu sangat. Tidak dijelaskan. Ya? Itu makanya saya katakan saudara, sebuah kebohongan menghadirkan jutaan saksi. Kalau semuanya saksi bohong, percuma. Sebuah kebenaran tanpa saksi, kalau kebenaran tetap aja kebenaran. Contoh, ketika ada wanita, mohon maaf, tidur dengan seorang laki-laki, tak ada yang melihatnya, tak ada yang melihat wanita ini kemudian tidur dengan laki-laki itu. Diperkaos,
hamil. Pertanyaannya kemudian, karena tidak ada yang melihat dia diperkaos, apakah kehamilannya itu fiktif? Sama ketika ada anak kecil berjalan di gelapnya malam, tiba-tiba digilas sama kendaraan, mati dia. Anak tersebut dibuang kemudian ke jurang. Karena tak ada yang menyaksikan, apakah kematiannya itu fiktif? Tetap aja terjadi kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah yang menjadi saksi dua bersama dengan Bapakku. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menjadi saksi adalah malaikat dan Allah. Nah, bagaimana kebenaran itu kemudian terukir? Seperti seorang wanita yang tadi. Untuk kita ketahui bahwa betul dia sudah diperkaos, kita lihat perutnya, hamil dia. Artinya, meskipun kita tidak hadir pada saat dia diperkaos, tapi karena kita melihat kemudian tanda-tanda pada tubuh wanita tersebut, maka keyakinan kita betul wanita ini diperkaos. Begitulah Al-Quran. Meskipun kita tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kita melihat isi Al-Quran sesuai dengan sains dan teknologi, maka yakin dan percaya mustahil Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah bisa menerangkan isi bumi dan langit tanpa alat canggih seperti alat yang dipakai oleh orang-orang hari ini, menemukan laptop, menemukan HP dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran saya minta itu buktikan saksinya kah? Saksinya Lukas. Ya, silakan. Kolose 4 ayat 14. Salam dari Lukas, tabib yang dikasihi dan dari Demas. Ini konfirmasi bahwa Lukas itu dikenali oleh Rasul Paulus. Okay. Paulus itu punya asisten dua. Anda mengatakan asisten tidak Paulus ada, itu ada dua, yaitu ada. Markus dan juga Lukas. Itu asisten Paulus. Yang saya pertanyakan kita ini, sudah membuktikan itu kan ada. Nah, Paulus kan ini siapa? Menanyakan mana ngomong. Paulus ini siapa? Jadi Paulus Rasul. dengan Lukas saling menguatkan. Paulus, Lukas, Markus itu adalah 3 sekawan memang. Yang jadi permasalahan Paulus di sini adalah Paulus itu dibilang rasul kenapa? Karena itu dikonfirmasi oleh Ananias. Ananias ini siapanya Yesus? Rasul Paulus Ananias itu mengklaim ini siapanya Yesus? Mungkin masih bias. Tapi Ananias ini siapanya Yesus? Ananias itu satu daripada muridnya Tuhan Yesus. Di mana dalilnya Ananias adalah murid Yesus? Kisah para Rasul. Oke, saya bacakan ya biar tidak ada. Ya, silakan. Kisah para Rasul berapa? Kejap, Pak. Tak cari dulu ya. Sejak kapan Ananias murid Yesus? Ananias, ente leheng ente. Kalau nggak salah, Nias itu adanya di Sumatera. Kisah para Rasul 13. Jawab Ananias, dia memanggil Tuhan. Dari ini Tuhan loh dia. Jawab Ananias, Tuhan. Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini kejadiannya. Kalau saya tanya dulu saudara, Anda tahu tidak Kisah Para Rasul ini ditulis tahun berapa? Sampai Pak Bom-Bom bertelur, tidak ada orang Kristen yang tahu kapan Kisah Para Rasul ini ditulis. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas. Okay? Kapan? Dan saudara harus tahu bahwa Lukas menulis surat itu diperuntukkan kepada seseorang bernama Theophilus.
bukan untuk seluruh umat manusia. Silakan baca Kisah Para Rasul 1. Hai Tevelus, dalam buku kau yang pertama. Yang pertama. Ingat, Lukas itu. Sekarang pertanyaan saya. Ini kedua. Lukas ini menulis surat untuk siapa? Aku menulis tentang segala yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara. Sampai pada hari dia terangkat. Saudara, Lukas ini menulis surat untuk siapa? Untuk Tevelus. Teofilus, bukan untuk kita kan? Ya ini kan kesaksian. Loh, Teofilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun. Siapa orang-orang itu? Apa hasil susunan-susunan berita dan peristiwa yang terjadi? Boleh nggak saya minta? Saya ingin baca untuk membandingkan dengan apa yang disusun Lukas. Kan ini kan karya ilmiah menurutnya. Maka muncul pertanyaan saya, Teofilus ini sopere. Ternyata Lukas menulis surat hanya untuk satu oknum saja. Anda lihat data sebelumnya di data nomor 3 dan nomor 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Supaya engkau, Teofilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas dan Kisah Para Rasul adalah sebuah buku karya ilmiah hasil penyelidikan seorang Lukas, diperuntukkan untuk satu manusia saja, yaitu Teofilus, bukan untuk seluruh dunia. Makanya jawabnya Lukas di ayat 1. Makanya Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Udah selesai, saudara. Selesai. Lukas menulis Kisah Para Rasul dan buku Lukas. Buku Lukas ini ditulis oleh Lukas untuk satu orang, yaitu Teofilus, bukan untuk tapi dia Kristen menerima sedunia. Dari pelayan firman saudara, itu. Lukas ini menulis surat untuk seorang. Begitu juga Paulus. Karena Paulus itu menulis surat bukan untuk seluruh dunia. Paulus itu menulis surat bukan untuk seluruh dunia. Paulus itu menulis untuk orang-orang tertentu saja. Belakangan surat-suratnya diambil oleh Kekaisaran Roma, lalu kemudian mereka jadikan sebagai kitab untuk melancarkan aksi mengajak orang-orang di bangsa-bangsa di bawah jajahannya untuk menyembah kepada dewa mereka. Saya bacakan kepada saudara, tolong dicatat. Roma itu ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus ini ditulis tahun 55. Ini jawaban 57. Yesus sama kamu langsung, Pak Juma. Ini jawaban Yesus sama kamu langsung. Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus? Ini lagi manifestasi daripada Tuhan Yesus langsung. Kisah Para Rasul dan juga Lukas itu ditulis untuk Teofilus titik. Untuk Teofilus surat itu ditulis. Dengarkan saudara, izinkan saya menyelesaikan dulu skripsi saya, tesis saya tentang apologet Kristen ini. Ketika berbicara mengenai surat Korintus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia Tengah Selatan, Yunani. Begitu juga dengan surat Filipi. Filipi itu ditulis kemudian untuk orang yang ada di Filipi Municipal, Filipoi di Yunani. Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia di antara Turki. Di antara Turki inilah kemudian orang-orang jemaat-jemaat Galatia itu menerima surat Galatia. Filemon ini ditulis oleh Paulus untuk orang yang bernama Filemon, orang yang hidup di Kolose di wilayah Efesus. Kemudian Titus ini menulis surat untuk seseorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Kemudian Efesus ini Paulus menulis surat untuk orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Kemudian Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang ada di Tesalonika, kota di Yunani Utara. Kemudian Timotius ini ditulis untuk seorang manusia yang disebut sebagai manusia Theos atau manusia Tuhan.
di mana Timotius ini adalah anak angkat daripada Paulus itu sendiri. Dia kemudian Timotius ini sebagai anak angkat Yesus, yang mana Paulus, anak angkat Paulus, yang mana Paulus ini curhat di dalam 1 Timotius 1 bahwa Kristus mati untuk dirinya, dosa-dosanya. Kemudian Roma itu ditulis untuk bangsa Roma. Tidak ada di antara 13 surat Paulus yang ditulis untuk orang Batak, untuk orang Manado, untuk orang Papua, untuk orang Toraja, untuk orang Timur Leste, siapa lagi? Tidak ada. Semuanya ditulis hanya orang-orang tertentu, jemaat-jemaat tertentu. Akan tetapi penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi, mengambil surat itu dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahannya untuk dijadikan sebagai kitab suci. Untuk dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Itulah yang terjadi. Begitu juga ketika masuk ke Nusantara, dibawa oleh kerajaan Belanda. Bisa jawab? Silakan. Tolong tunjukkan surat Paulus yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Oke, satu saya jawab silakan. Ya. Oke. Anda mengerti jemaat Allah? Makna jemaat Allah? Jemaat semisal gitu. Jemaat semisal. Jemaat Allah di Korintus. Apa gitu? Anda mengerti? Hah? Kepada jemaat Allah di Korintus. Mana ada? Siapa nabi yang diutus ke Korintus? 1 Korintus 1 ayat 2. Tidak ada nabi diutus ke sana. Nabi Anda siapa mengerti, yang diutus ke Korintus? Nabi siapa yang diutus ke sana mengajar? Jemaat Allah, Anda mengerti? Jemaat dewa. Itu disebut Jemaat Korintus, dewa. tapi bisa digunakan kepada seluruh bangsa. Tolong jangan memperkosa isi Al-Quran. Oke? Kita Pak, bukan Al-Quran. Korintus itu berada di tengah Yunani, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Di situ Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mengutus nabi ke Yunani, Bang. Jemaah Allah itu ya semua orang Kristen. Jangan kau katakan jemaah Allah. Yang ada di Korintus itu jemaat Theos, itu baru betul. Jemaat Theos, karena orang-orang Yunani itu tidak menyembah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Mereka menyembah dewa Hercules, dewa Mitras, dewa Yunani. Jangan kau bawa-bawa Tuhan Allah ke situ. Theos, Tuhan Theos, Tuhan dewa. Jemaat yang ada di Korintus itu menerima surat dari Paulus, dan asistennya Paulus itu bernama Sontenes. Itu yang kemudian bersama dengan Paulus menulis surat untuk orang-orang Korintus di Korintia, tengah selatan Yunani. Di situ tidak ada Eloa Abraham. Di situ adanya Theos, Hercules, Attis, dan Horus. Jangan kau kotori lisanmu dengan sesuatu yang menyangkali kemudian sejarah. Ya kawan ya. Jadi tak ada satupun surat Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia. Semua surat Paulus itu untuk oknum-oknum tertentu saja. Kalian aja yang mau diperbedais dengan adanya doktrin dan dogma dari Barat. Lagi-lagi fulus, lagi-lagi demi supaya tergerus isi dompet perpuluhan di gereja. Ya saya karena Anda berapa mengerti kenaik, tunggu sedikit kenaik. Izin. Silakan bahasa Inggris saja ya. Kenaik sebentar izin. Emang kenaik. Bahasa Inggris pula kau lagi. Kenaik, izin sebentar. Kita bahas sampulnya. Definisi kitab suci itu apa sih sebenarnya? Definisi kitab suci dulu. Naik, apa definisi kitab suci? Coba jawab. Kok dari tadi sih keras aja kau dalam Bible kau itu. Yuk, jawab dulu itu. Sampulnya dulu. Ngoceh aja kau. Apa sih definisi kitab suci? Apakah pantas Bible mau dikatakan kitab suci? Coba apa definisinya? Ya. Apa yuk? Gimana? Definisi kitab suci itu apa sih? Oke, definisi kitab suci menurut Kristen ya. Ini menurut Kristen ya? Menurut Kristen ya? Iya. Kitab suci silakan, adalah menurut Kristen apa?
definisi kitab suci menurut Kristen, kitab suci adalah sekumpulan tulis yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral, dan kehidupan rohani. Oke, berarti wahyu yang diturunkan dari Tuhan ya, dibukukan ya, berupa wahyu dari Tuhan atau firman dari Tuhan kemudian dibukukan, gitu ya. Benar? Ya naik. Naik. Hei. Ya. Ya, itu ya, benar ya. Oke, kau buka 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kalau wahyu berbeda menurut Kristen. Apalagi wahyu itu apalagi? Wahyu berarti pernyataan atau pengungkapan. Tadi kan kau mengatakan bahwasanya wahyu dari Tuhan. Kan kau mengatakan itu tadi. Ya, ini kan pengertiannya berbeda lagi. Ya udah, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Bener kan? Beda. Apa beda? Tadi kau ngomong gitu, nipu aja kau. Saya nggak nipu lah, Bos. Tadi kau ngomong seperti itu. Wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Kan itu yang kau bilang. Tadi kan Anda minta definisi kitab suci, bukan wahyu. Iya. Ini gimana kau tadi sih? menyatakan. Anda yang salah pertanyaan. Iya, tadi kau menyatakan wahyu dari Tuhan loh. Iya, kau yang menjawab tadi wahyu dari Tuhan. Kenapa kau nipu? Anda tadi mengatakan definisi Alkitab, sekarang Anda mengatakan definisi wahyu lagi. Yang kok definisi wahyu cemana? Pertanyaannya sendiri tuh saya kah atau Anda? Hei, berdasarkan jawabanmu. Kau tadi menjawab. Anda mengatakan definisi menurut kitab menurut kekristenan. Iya, jawaban kau tadi mengatakan seperti itu. Wahyu dari Tuhan. Kau enggak aja kau. Kau tadi menjawab seperti itu. Kau ingkari pula lagi. Anda sendiri aja Anda mengerti. Gimana saya mau menjawab Anda ini? Apanya enggak ngerti? Apanya enggak ngerti? Kamu membuat pertanyaan yang berbeda-beda. Benanya orang dengan berbeda-beda, gimana orang mau menjawab? Kapan pula aku bertanya berbeda-beda? Ngarang kau, orang pertanyaanku cuma satu kok berbeda-beda pula. Kau yang menjawabnya berbeda-beda. Makan bodrek dulu lah Pak. Kau yang makan bodrek, gila kau nih. Kau yang menjawabnya beda-beda. Aku bertanya cuma sekali kok berbeda-beda kau bilang. Anda menanyakan definisi Alkitab, lepas itu Anda menanyakan lagi definisi wahyu yang pertanyaan. Ini udah salah kau. Aku mengatakan definisi kitab suci, mana ada aku bilang Alkitab. Definisi kitab dengan definisi wahyu apakah sama? Apa ada definisi wahyu? Apanya kau nih? Inilah hotel ini. Apakah inilah kalau kebanyakan makan babi jadi bodoh? Jadi bodoh, kurang-kurangi makan babi itu. Bodoh kamu pertanyaan sendiri aja kamu nggak bisa. Pendengaran agak kurang. Nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bingung kamu sendiri kan? Makanya sinyal kau tuh ganti. Jangan merek sinyal Oten, gitulah jadinya. Aku tadi bertanya, mana aku bilang definisi Alkitab, definisi kitab suci pertanyaanku. Iya, itu yang pula pertama, definisi kan? Alkitab. Nah, lepas itu kamu mana ada pertama sekali pertanyaan aku, apa pula pertama? Gimana sih? Aku cuma satu pertanyaan. Apa dua tadi? Ya, banyak-banyak lah makan babi, jadi bodoh kau jadinya. Kayak inilah kau, bangga kau makan babi, peka kau jadinya. Arang aja kau. Orang satu pertanyaan kok. Sekali lagi, aku bertanya definisi kitab suci itu apa? Oke, saya jawab ya. Ya. Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih. Ya, itu kan berarti kumpulan perkataan dari Tuhan, benar ya? Kemudian dituliskan ke buku. Yang Anda tanyakan, yang kedua. Iya, itu dia kan, itu kesimpulannya kan. Berarti perkataan dari Tuhan kemudian dituliskan di buku. Benar? Oke, pertanyaan benar saya. Ya? Pak Berlinger, enggak, ini dulu, sepakat dulu itu. Tunggu dulu, sepakat dulu sampai di situ. Sepakat? Hah? Naik. Sepakat dulu ya. Perkataan dari Tuhan kemudian dikumpulkan dan dituliskan di buku. Nah, di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kayak kalian inilah dulu diskusi.
bukan berdasarkan firman Tuhan. Modal keyakinan. Ini lagi gini yang kalian sampaikan, bener nggak? Sama nggak? Ya, Anda ngomong apa, jawab apa, bingung juga saya. Loh, kok ngomong apa, jawab apa, cemananya kau nih? Kau dengar nggak apa yang aku bilang atau pura-pura nggak dengar? Saya ulangi ya, kitab suci Kristen itu adalah tulisan yang diilhami oleh Allah, ditulis oleh manusia, dipilihnya dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral dan kehidupan rohani. Sudah kamu paham? Pecah piring gue nih gara-gara kau nih, pecah piring gue gara-gara kau. Dari tadi bolak-balik diulangin, aku bertanya, itu aja pertanyaanku. Kebanyakan makan babi kau, pura-pura nggak dengar atau cemana? Kau ulang-ulang lagi. Udah kesepakat iya kau bilang. Tadi udah bilang sepakat kita, iya. Pura-pura nggak dengar kau ini yang ianya. Banyak makan babi kau gini lah. Kurang-kurangin makan babi. Udah tahunya kau, udah macet kau. Ya salah lah kau. Tadi kau bilang sepakat kita, kan pura-pura nggak tahu kau. Kena data 2 Korintus itu mencret kau. Berbeda apa yang kau sampaikan kan? Berarti Bibelmu itu bukan kitab suci. Paham? Bukan kitab suci. Udah, jangan kau banggakan kali. Udah tahu tadi disebut Bang Juma di Lukas tadi pilih apa? Bang Blinder, kitab suci itu apa? Ya kitab suci itulah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan, kemudian dibukukan. Yang namanya suci itu apa coba? Suci itu, suci itu bersih, bebas dari najis, bebas dari dosa, itu suci. Sekarang Bibel kalian suci nggak? Bersera lah, bersera, Amsal, Yeskiel, aduh. Itu bisa suci? Enggak. Itu kan definisi suci kan kitab. Oke, saya jelaskan ya. Menurut kekristenan, wahyu berarti mengungkapkan atau penyataan dari Allah kepada manusia tentang siapa dia. Jangan Allah aku panggil Theos. Dan rencananya bagi umat manusia. Jadi beda pemahaman kamu dengan saya. Mana pula beda, tadi sama. Ketika aku menyampaikan itu, iya sama. Wahyu dari Tuhan. Ku ikutin jawaban kau. Kan sama kan? Definisi tadi saya tidak bilang ngomong wahyu loh. Iya, kau mengatakan wahyu dari Tuhan. Kan itu kan? Benar kan? Yang saya bawa ini, yang kedua, nomor 2 ini arti wahyu. Ya iyalah, wahyu dari Tuhan kan? Dari pertanyaan pertama, kenapa tiba-tiba pergi ke wahyu? Siapa yang bertanya pertama? Orang satu pertanyaan aja kok. Kapan pula aku bertanya 2? Kamu sudah bertanya kepada saya 2. Satu definisi kitab suci, dan kedua kamu tanya wahyu lagi. Jadi kan kalau kau makan babi, makan congornya, jangan dagingnya. Jadi bodoh kau. Atau ekornya kau makan. Ekornya itu kau makan, biar pintar kau. Kadang-kadang kau bangga kali makan babi, kayak gitulah kau. Babi diharamkan kau makan, jadi bodoh. Ginilah kau. Nggak ada aku bertanya 2 pertanyaan, kau bilang 2 pertanyaan. Satunya aku bertanya, makan kau ekornya itu, babi itu. Kalau nggak congornya kau makan congornya, berani kau makan congor? Nggak aja orang 1 pertanyaan, kok 2 pertanyaan. Kapan pula aku 2 pertanyaan? Sebetulnya poin kamu ini apa? Saya juga jadi bingung. Poinnya adalah kenaik of cross longor. Udah selesai. Itulah poinnya. Nggak ada aku bertanya 1 pertanyaan, kau bilang 2 pertanyaan. Entah kapan aku 2 pertanyaan. Sakit kau. Itulah kau bangga makan babi itu. Mana ada aku 2 pertanyaan? 1 pertanyaannya aku. Marang aja kau. Udah, dijelas kau. Udah, nggak pantas Bibel kau dikatakan kitab suci. Kamu kan sama kayak Paulus. Pasal kalian pengikut Paulus sama. Paulus mengatakan apa yang kukatakan di surat-suratnya bukan berdasarkan firman Tuhan. Sama kayak kalian. Kalau diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan. Suka-suka hati kalian aja. Begini menafsirkan. Kami aja menjaga-jaga baik kali kitab kalian. Menjaga kami. Kami menjaga. Kami hanya membaca. Membacakan. Kan Yesus selalu mengatakan, sebab tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian suka-suka hati menambahin mengarang-arang. Yang mati rohani lah, mati jasmani lah, sunat hati, sunat, aduh mah, entah dari mana datangnya itu. Yang nggak ada tertulis mati rohani, kalian buat mati rohani. Entah kayak mana pun mati rohani. Sunat hati, aduh ada aja lah kalian tambah-tambahin. Apa nggak emosi kami sama kalian? Kami menjaga baik-baik kitab kalian. Menjaga baik-baik.
Berhati-hati kami menyampaikan kitab kalian itu. Datang kalian suka-suka hati kepala otak, kalian aja menafsirkannya. Nambah, ngurangin. Nggak ada sunan hati, kalian buat sunan hati. Udah mentok, kalian bawa. Kalau bahas Tuhan, kalau sudah mentok, kalian bawa-bawa si Firman. Kasihan aku nih si Firman itu ya. Si Firman pun lagi goreng ikan dia. Si Firman aja kalian bawa-bawa. Kalau udah mentok mas ketuhanan, Firman jadi urusan. Boleh saya jawab arti Firman dalam kekristenan? Hati kau lah. Firman Tuhan dalam kekristenan adalah penyataan Allah kepada manusia, baik dalam pribadi Yesus Kristus, dalam Alkitab maupun dalam perkataan yang lagi bawa angkot Firman nih, lagi bawa angkot dia. Ngapain kau bahas-bahas dia? Lagi bawa angkot Firman tuh dah. Walaupun enggak aja pernyataan-pernyataan. Lagi bawa angkot dia, tetangga aku Firman. Semua orang marganya. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, wow, siapa Allah? Siapa ini? Yesus utusan? Oh enggak, Firman jadi masalah. Firman diuruskan. Yes, Firman. Kasihan nanti, yang selamat di nerakanya cuma Firman lah kurasa. Dipanggil Yesus. Firman sini kau. Benar kau Tuhan kata Yesus. Enggak, aku jual beca, aku buat beca. Firman yang selamat. Sama, makanya di Kristen itu jarang ada nama Firman kan? Jarang. Firman yang selamat. Orang dia nggak pernah mengatakan dia Tuhan kok. Kalian katakan pula dia Tuhan, arang aja. Panggilnya Firman tuh. Oke, thank you very much ya. Saya juga kayaknya nggak nyambung nih. Kau kurang-kurangi makan babi ya, naik ya aku saranku, kurang-kurangi makan babi, biar pintar. Ya, ngorok kali, enggak aja. Entah kapan aku bertanya dua, ya kan? Itulah kalau kalian makan babi itu, bangga pula itu makan babi. Udahlah baunya pula kayak gitu, aduh. Entahlah. Oh, Ten, yang sehat lagi, yang sehat, mari Ten, yang mau sehat, kurang-kurangin. Saran kami memberikan solusi, ya, kalian niatkan saja 5 bulan kalian tidak ada makan babi, kalian niatkan coba kalian niatkan dulu. Nggak mau laku makan babi, mudah-mudahan kalian dapatkan kebenaran itu ya. Ini nggak makan babi, kebanggaan kali kalian aku, senang makan babi, udahlah jorok, makan babi itu tahu kali aku kayak mana babi itu dibuat. Waduh, kejam kali ya. Besi dipanaskan, dicucuk ke lubang itu. Waduh, mengkaing-kaing, bah. Parah tuh. Gitu loh kalian makan. Udah jelas-jelas babi itu nggak boleh dimakan. Entah kapan Yesus makan babi. Bangga kali kalian makan babi. Yang haram itu, kalau kalian makan yang haram itu, kebenaran itu akan kalian tolak. Lebih banyak bersarang iblis jadinya di dalam tubuh kalian. Kurang-kurangin makan babi, bos. Untuk kalian juga ini. Cuman kalau makan congornya sekali makan kan, laga congor kita. Kalau congornya itu, berani kalian makannya. Jarang kalian berani makan congor, dagingnya aja, sama ekornya itu, melilit-lilit. Babi itu kan diciptakan bukan untuk di binatang, itu untuk disembelih. Babi itu lehernya nggak ada, mana ada lehernya babi itu? Ya kan, kayak mana mau sembelihnya? Makanya dari belakang lah dihajar, nggak disembelih. Paksa juga udah tahu babi nggak bisa dimakan, dipaksa juga untuk dimakan. Makanya congor kalian kayak babi. Diskusi. Ayo, mari Ten. Berserak semua bang, berserak. Enggak, kita kan cukuplah. Banyak di situ ayat mengatakan, kalau aku mengatakan ini ya, ayatos ya. Kalau Oten kan Firmanos, kos semua, teos, ayatos, bukan ayat. Banyak ayatos di Bible mereka mengatakan kami bodoh karena Kristus. Jadi kalau diskusi sama Oten ini, ya, aku nggak mau, janganlah sampai kita Islam bodoh karena Oten. Cukuplah Oten bodoh karena Kristus. Kalau yang bodoh dibal-bal saja, yang bodoh itu jangan kita ladenin. Kadang-kadang berteman kau dengan penjual minyak wangi, kau akan wangi. Berteman kau dengan orang bodoh, kau jadi bodoh. Janganlah, cukuplah mereka aja yang bodoh. Kalau nggak betul, manalah coba. Ada nggak pernah aku tadi mengatakan pertanyaan 2 pertanyaan? Ada nggak? Kan nggak ada kan? Ada saksi di bawah? Nggak ada kan? Mana ada aku bertanya 2 pertanyaan? Satunya pertanyaan dikatakan 2. Ayo silakan. Ten, bertanya lo, yuk mencari kebenaran kita di sini. Santun. Paling tidak kalian catat aja di dalam kitab kami. Bersyukur juga lah, berterima kasih lah kalian sama kami.
Banyak ya di Bible kalian itu kami sampaikan kepada kalian. Paling tidak kalian catat untuk direnungkan. Udah, renungkan di rumah. Kalau memang kalian nggak mau diskusi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, baru datang juga Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang baru naik juga ini. Semangat malam Pak Andi. Oh, Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, Ustadz Ali, Ustadz Ya, Arif, Bunda Rahma. Bang Baca Hadi. salam Bunda Rahma sebelum berbicara, baca salam dulu. Dan semuanya lanjut. Salam Bunda. Jadi begini sebenarnya ya. Jadi menurut begini, karena memang harus begini kan gitu ya. Begini, Ya. sebab karena begitu. Oten-oten tadi ini kebanyakan kurang pandai berbahasa Indonesia dengan baik. Kedua, keahliannya itu membantah sendiri data yang ada. Itu keahlian dia itu. Yang paling parah adalah apapun yang terjadi, kamu mau ngomong apa, mau Bang Juma mau ngomong apa, Blender semua mau bicara apapun, yang penting kepercayaan saya tidak goyang. Yesus Yaitu Tuhan. Nah itu dia di sana. Apa yang tertulis, mau dia salah terjemahan, mau dia tulisan Lukas, mau dia laporkan ke Theophilus, mau dia dari Ananias, murid Yesus segala macam. Yang penting oten-oten tadi ini sudah bahagia di atas kepercayaannya. Kerjaan kita bagaimana supaya mereka ini kembali dulu ke start dari nol. Jadi mereka sebenarnya ini minus. Agak sulit memang, tapi kita nggak boleh putus asa. Insya Allah di luar sana banyak yang teredukasi kok. Lagian juga ini jejak digitalnya, habis live kita nanti ada di YouTube. Kalau bukan dia mungkin saudaranya mungkin yang mau monitor. Kalau bukan dia saudaranya mungkin kemanakannya, tetangganya. Kok begini banget sih Muslim kok kalau ngomong pakai data, justru dia melawan data. Jadi jangan khawatir teman-teman, debat kita kali ini atau diskusi kita kali ini, jejak digitalnya itu ada di YouTube. Ada di Alif Channel, Julkifli Mabas, Andi Slebes, Natalia Iriani, macam-macam. Dan malam ini juga banyak di luar sana yang kami belum ketahui siapa-siapa pemilik channel yang melive-kan ini. Gitu ya, ada Ilham TV yang kami nggak kenal, penontonnya lumayan. Ilham TV sudah berapa kali saya peringatkan, mari kita berjamaah, datanglah ke sini memperkenalkan diri. Kalau Anda Muslim, alhamdulillah kita bisa berteman, berjamaah, sama-sama berdakwah. Tapi kalau Anda bukan Muslim, Anda Kristen, yang memberi Anda tontonan, yang memberi Anda gift, saudara Muslim saya, waspada ini, Ilham TV dan lain-lain ya, kira-kira begitu. Sekali lagi, saya atas perintah Pak Ketua Ustaz Alif dari pembina Bang Juma dan semuanya memerintahkan kepada saya sebagai humas, tolong yang melive-kan di sini, tolong izin minimal memberitahu supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa sama-sama bertanggung jawab. Jangan sampai Anda yang bermanuver, kami semua yang mengambil batunya gitu. Sekali lagi Ilham TV, kalau Anda waktu, mari silakan naik di sini memperkenalkan diri. Maupun ada ketua dan pembina di sini. Makasih. Mantap Bang Andi, Masya Allah. Siap. Ya mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, bertanya, bersoal jawab, monggo silakan naik. Di sini banyak guru-guru kami yang menyimak, yang siap untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman Kristen semuanya. Kami agama Syiar sama ya.
Kalau merujuk kepada Kristen kayak Mikana itu, cobalah. Kenapa sih harus menggunakan atribut-atribut Islam? Emang ada di Kristen itu diajarkan menggunakan jilbab? Hei, kalian coba nasihatin ke sana, jangan kalian banyak komplain di sini. Hah? Pede lah bos dengan Kristennya. Kenapa pakai hijab bos? Gak pantas. Hijab itu di Al-Quran dengan jelas. Woi, pemakan babi nggak pantas makan hijab, pakai hijab gitu. Kenapa nggak kalian nasihatin gitu loh? Hah? Yang Kristen? Kenapa sih kami aja kalian komplain? Pede kenapa? Pakai salib kek, nggak usah pakai hijab, seolah-olah kayak Agatha. Kok mengikut-ngikut Islam ya? Kampungan gayanya kayak gitu. Hah? Tak malu? Aduh, biar seolah-olah apa? Seolah-olah Islam dan Kristen sama gitu. Sama. Cobalah nasihatin. Ngapain kau pakai hijab, nampak rambutnya lagi kayak gitu? Kan nggak benar itu. Nggak betul. Yang Islam pun jangan tonton yang gitu-gitu. Nambah dosa. Apa ditonton? Buat yang Islam. Nggak usah ditonton-tonton itu. Nggak aja. Nggak pede. Kami pun nggak mau. Nanti kalau dibalas nggak terima. Coba disuruh ke gereja pakai jilbab, coba. Mau nggak dia? Nanti udah pindah dia ke koma lain, udah dilepas aja jilbabnya itu. Hanya di situ aja. Untuk mensiarkan agamanya, cara halus. Seolah-olah Islam dan Kristen sama. Nggak aja. Si Mikana itu tujuannya agar bisa menipu sesama muslim, terutama muslimah. Banyak kok udah muslimah yang salah kamar begitu. Tapi setelah kita edukasi dulu ya, edukasi beberapa hari yang lalu sudah kurang lah yang tertipu. Makanya penontonnya kan turun drastis. Alhamdulillah teman-teman mendengarkan bahwa tidak semua yang pakai hijab itu adalah muslimah. Kami sarankan apabila ada tampil di media on cam, pakailah logo-logo yang bisa menunjukkan Anda Kristen, supaya saudara saya tidak ketipu kan gitu. Yang lain pakai sorban gitu ya, Mikana pakai hijab, enggak dilarang. Tapi kalau bisa kasih salib yang gede lah, salib yang gede, supaya teman muslimah saya boro-boro mau naik, jijik kan menonton. Nah, tapi mereka naik itu disangka muslim, nongkrong di atas, memberikan gift segala macam, baru ketahuan, kan ketipu, nipu kan nggak bagus itu. Pakailah jati dirimu sendiri. Kalau perlu ini karena pikul salib lah yang seberat 5 ton kayak di situ, taruh di dadamu kan biar orang tahu kalau kamu Kristen kan gitu. Setuju ya? Kalau Mikana besok-besok tampil lagi, nggak usah pak, boleh pakai hijab nggak apa-apa, tapi kasih salib yang paling gede. Kau jadi kalungnya, jadi kalung salib. Gimana? Setuju teman-teman? Terima kasih, setuju. Nggak laku Kristen, nggak laku Kristen kalau gitu. Aduh, ini ada tamu beredar. Sapa dulu teman-teman. Agak aneh nih tamunya. Udah tobat dia nih. Abigail. Selamat malam. Pagi nih, malam pula aku bilang. Langsung open cam itu, pasti open cam. Masih pagi nih. Kau di mana malam? Coba di mana kau? Kau di mana? Kami di sini semua pagi. Kau di mana coba malam? Di mana kau? Pagi nih jam 9 pagi nih jam 9. Dia baru turun dari rumahnya kan. Nah si Abigail ini baru turun dari pohon. Gitu. Jam 9 pagi. Besarin bang. Ngapain kau? Coba lu tanya. Ini Abigail yang dulu itu kapan Haji? Yang ngadi-ngadi itu ya? Iya Ustaz, silakan Ustaz. Iya, agak aneh emang dia. Aduh. Ya mau promosi duit. Cair kok duit ya, cair ya. Cair. Udah pergi sana beli babi sana cepat. 10 yang. Sana aku pergi sana beli babi. Udah. Ngapain kau tunjukkan uang kau kemari? Giliran ngitung duit hitungannya pas. Giliran 1 tambah 1 tambah 1 hitungannya salah. Bingung saya nih kadang-kadang. Ya Abigail gimana? Mau diskusi? Ada yang mau dibahas? Izin naik bang. Ustadz Alif kalau diskusi sama Abigail ini diskusi sama malaikatnya Oten nih. Levelnya berat ini. Bang, ini dia apa bang? Gurunda jangan dianggurin nanti. Sebelum kalau beliau nganggur kelamaan migrain nanti. Sebelum diskusi sama Abigail tanya dulu gejala awalnya apa sehingga dia begini. Biar kita tahu solusinya apa gitu loh.
Bisa diskusi bang. Ya, Abigail, kamu gejala awalnya apa dek? Sehingga begini, gejala awal. Gejala awalnya itu saya stres. Oh, kamu waktu Makan kecil. beling dia makan beling. Abigail, waktu kecil kamu pernah keseruduk apa? Waktu kecil. Pernah nggak kamu jatuh kepalamu kebentur gitu? Pernah nggak? Abigail. Udah budak. Iya. Waktu kamu kecil, pernah nggak kamu mengalami insiden musibah apa gitu? Jatuh dari ayunan atau ketiban apa gitu? Pernah nggak? Soalnya saya lihat tatap matamu itu kosong. Wih, itu foto siapa itu? Hah? Foto Yesus. Kenapa itu? Itu foto Tuhan, mau Abigail? Abigail, itu siapa yang foto Tuhan begitu? Ini Siapa? Tuhan Yesus. Oh, siapa yang moto? Ini Tuhan Yesus. Itu siapa yang moto itu? Ini yang baru. Ini Yang baru. Oh, yang baru. Itu karya siapa itu? Karya siapa? Bang. Ini kayaknya ini masih berobat jalan ini. Kira-kira apa ya obatnya ya? Bang, aku kirim DM ya. Oh, minyak rem. BNI. Ada minyak rem. Teman-teman tulis di bawah ini semua di YouTube mau dimanapun. Kira-kira ini anak ini supaya dia sehat obatnya apa ya kira-kira ya? Ditulis saja. Siapa tahu ada yang mujarab obat apa kira-kira buat ini anak supaya sembuh. Kasih minum racun tikus. Racun tikus mos kasihkan. Bunda awas kena rungkat. Kira-kira obat apa? Silakan. Nanti saya bacain. Waduh. Waduh potas. 200.000. Kirimin saya 200.000. Baiklin, obat cacing, oli camping, oli samping itu letak. Muncung B2. Alpanax, tawas. Kok pergi dia? Malu dia? Kabur dia. Turunin aja lah. Iya ada juga nih yang saya sampaikan ini penting nih. Kan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha ya teman-teman, Idul Kurban. Sebagaimana biasanya itu Idul Kurban itu dipusatkan di kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Rumah Hobbit Bolangi, Makassar. Seperti tahun-tahun kemarin. Yang ingin berpartisipasi atau ingin kurban silakan hubungi kami. Kira-kira ingin seperti apa? Apakah sapi atau berapa orang? Atau ingin domba 1 orang? Silakan hubungi kami. Insya Allah kami amanah seperti tahun-tahun kemarin. Ya, jadi sekali lagi yang ingin berkurban silakan. Tapi nggak boleh kurban manusia ya. Hewan ini hewan. Kagak boleh. Wah kebetulan saya ada anak saya nakal, anak saya aja nggak boleh. Biar kamu nggak suka si Edis, biar kata si Edis penghujat umat Islam nggak menerima dia kalau mau dikurbankan. Nggak. Bukan si Edis, bukan si Abigail, bukan si RK, bukan. Kita kurban itu hewan, ya. Apalagi bombong kami nggak sanggup, berat untuk dibawa kemana-mana gitu ya. Apalagi kurban Tuhan. Nah, itu di internet mereka lah, Ustaz, jangan. Oke. Salam kenal Madura. Ya, silakan. Saya tunggu ya teman-teman ya yang ingin hubungi HP saya. Makasih. Lanjut. Salam kenal Madura, Bang. Iya, Bang. Islam Kristen, Bang. Aduh, Islam ya. Ya, sedikit teman-teman ya, buat Kristen ya. Setiap kita diskusi, kalian selalu menyatakan bahwasanya Tuhan kalian tidak mati. Yesus, sering ya.
Kita pun selalu ngeles kalian dan mengatakan bangkit. Oke, kalian perkuat bukti kematian Yesus itu dengan acara Paskah kemarin. Kalian pertontonkan, kalian buat parade kematiannya di seluruh dunia. Kalian pertontonkan kematiannya. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan Yesus itu bangkit, sekarang mana parade kebangkitan Yesus? Ayo. Kalau kalian tidak tampilkan parade kebangkitannya, berarti Yesus mati. Tidak ada dia bangkit. Oke, Blender. Aku jawab ya. Jawab Kipas. Jawab Kipas. Ya, jawab Kipas. Yang kau bangun narasi Mino akan ku jawab. Jadi gini Blender, ketika parade kebangkitan Yesus itu, maka dari situlah lahir agama Kristen kebangkitan itu pada hari yang ketiga, gitu loh. Ketika Yesus meninggal mati di kayu tiang salib itu hari Jumat, makanya bangkit hari Minggu. Nah, sebenarnya kau Blender harus memahami gitu loh, bahwa parade-parade itu sudah kami implementasikan dengan beribadah hari Minggu gitu loh. Udah? Yang kutanya parade kebangkitannya mana? Kalau nggak kalian ciptakan ini, berarti kalian yang mengatakan Yesus itu mati, tidak bangkit. Kalian sendiri loh. Harus kalian buat ini parade kebangkitannya. Kalian perkuat lagi dengan bukti. Kami kan betul kan? Kalian sendiri yang membuktikan bahwa si Yesus itu mati. Coba. Dan tidak bangkit. Mana dia parade kebangkitannya mana? Nggak dibuat. Ayo. Ya mana? Itulah hari Minggu kami beribadah. Mana acaranya? Kan ada hari kebangkitan Yesus kan? Ada kan? Ada kan? Ya. Hari kematian Yesus ada 2 tanggal merah kan? Hari kematian. Satu lagi hari kebangkitan. Nah, waktu hari kematian kalian kemarin, kalian paradekan semua di mana-mana seluruh dunia, bawa salib, digeret-geret, kalian pertontonkan kepada dunia. Kalau Yesus mati, penderitaan Yesus, penderitaan. Inilah salahnya kalian, inilah kesalahan. Kalian ingin menampilkan bahwasanya Yesus berkorban untuk manusia. Inilah yang kalian tampilkan. Tetapi di balik itu tak sadar kalian kelemahannya, kebodohan kalian tampilkan seperti itu. Kematiannya, kan kematian yang kalian tampilkan, sedangkan Tuhan tidak pantas mati. Coba mana bangkitnya, mana kebangkitannya, mana parade bangkitnya, tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian buat, berarti Yesus mati tidak bangkit. Clear. Bedanya keyakinan kita, inilah sebenarnya bedanya keyakinan kita. Karena apa? Dia Yohanes 1 ayat 1, firman menjadi daging. Jadi Yesus itu Tuhan, dia mati di kayu tiang salib. Jadi kalau kau bilang Blender, masa Tuhan mati? Itu kedagingannya loh Blender. Berapa sekilo daging? Berapa? Berapa sekilo daging? Bukan itu yang kita bahas Blender. Memang beda, makanya di dalam Kristen itu kau akan dianggap bodoh. Memang benar, gitu loh. Wajar, itu sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Oke, sebentar, Kepas. Baik, kutanya dulu. Berapa Tuhanmu, Kepas? 1. Berapa? Oke. 1, ya, apakah Tuhan. Yesus Tuhan? Tunggal, Esa. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya? 1. 1, keren, 1. Nah, di antara kita kerucutkan ya, di antara 3 ini, Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Nah, jadi 4, keren kan? Jadi 4, jadi 4, jadi 4. Enggak, bukan berkerucut, itulah kau. Jadi 4 di antara 3 ini. Inilah Tritunggal ini. Banding sakit kepala. Itu Bapak. Orang sengaja dikerucutkan, kau tambah lagi 1 lagi jadi 4. Gini loh. Kau Elohim Yahweh. Elohim Yahweh ini kan Bapa gitu loh. Makanya Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kan dibilang Bapa kami. Bapa itu Elohim Yahweh gitu loh. Mana tertulis Bapa Elohim Yahweh? Mana? Ngarang aja kau. Di perjanjian lama mana ada Bapa? Aduh. Tapi kan nanti nggak enak kita melangkahi LAE. Yesus, gitu loh, Bapa, Roh Kudus, 3 ini dikerucutkan. Di antara 3 ini siapa? Entah Yesus, entah Bapa kau sembah, entah Roh Kudus. Ini kau tambah pula lagi Elohim Yahweh. Kan nggak ada tadi kau jawab Elohim Yahweh. Jadi 4 tambah, bukan makin 1. Ngarang aja kau.
Jadi Bapak itu Elohim Yahweh, Yesus itu adalah bagian dari Elohim Yahweh Bapa gitu loh, Blender. Bagian dari Elohim Yahweh, Roh Kudus? Iyalah. Bagian mana lagi dia? Bagian mana Roh Kudus? Bagian Bapa juga? Banyak kali bagian-bagiannya. Ya memang apa, kan satu hakikat itu. Satu hakikat, tiga jadi satu. Apakah pantas dikatakan Esa? Makanya, coba kau tanya sekali-sekali Pak Pendeta. Pak Pendeta, kau sering ke gereja nggak? Sering nggak gereja? Hah? Sering nggak? Kau bilang sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, itu kan pendeta selalu menyampaikan, weh, Kristen ajaran kasih, hukum terutama kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, itu kan? Itu kan? Bener ya? Coba kau baca. Hukum kasih. Coba kau baca di Markus 12:29-nya. Kata terutamanya itu dari Markus 12:29, Bos, bukan di 30-nya. Coba perhatikan. Pak Pendeta bilang, hukum yang terutama kan dari Markus 12:29. Kenapa langsung 30? Apa itu? Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Kemudian ketiga, kasihilah sama manusia. Itu ditinggalkannya yang Esa itu. Ditinggalkan. Ya kan? Bener nggak? Coba kau perhatikan kitab kau. Salahnya iya. Salah lah. Kenapa Pak Pendeta mengatakan itu hukum terutama? Yang terutama itu dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Itu yang terutama loh. Bukanlah. Kenapa dilompatnya? Itu jelas. Jadi gini loh, Blender. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, semua itu dikerucutkan menjadi hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu. Aku dari Kejadian, kecelakaan, keguguran, udah aku pahami tuh. Udah pahami. Jadi kau gak usah kau tambah-tambahin. Gak usah. Udah sampai keguguran, udah pahamin. Gak usah kau tambah-tambahin kepas. Larang aja kau. Inilah kalau kau ya udahlah. Kalau kau nggak peduli kau, coba aku tanya sama kau, aku kasih kau pilihan. Di depan kau ada uang 100 juta. Udah ada cewek pula lagi kan? Cewek satu orang. Udah suruh sama kau. Terus tiba-tiba di belakang kau ada yang ngomong gini. Kepas. Yesus bukan Tuhan. Mana yang kau pilih? Pasti kau kejar itu kan? Kau tinggalkan uang itu kan? Tinggalkan nggak? Ku tinggalkan uang itu, ku kejar siapa yang bilang. Betul kan? Kau tinggalkan uang itu kan? Lebih kau kejar itu ngomong, Yesus bukan Tuhan. Iya, nggak peduli kau. Yang penting Yesus Tuhan. Mau apapun kau bilang Yesus Tuhan, selesai. Ya kan? Nah itu. Coba. Ada dalilnya, ada gini loh, Blender. Ketika kita argumentasi, ada Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5-11, gitu loh. Nah di Yohanes 1 sampai 14 itu ayat 14 itu tertuang semua bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Kita nggak gini loh, nggak ngasal gitu loh. Kau percayakan kau masa penghakiman itu kan di akhirat kan? Percaya nggak kau? Makanya apa kata Yesus? Aku dalam Dia. Percaya nggak? Tanya apa dulu? Percaya nggak? Ada penghakiman. Kepas, percaya nggak kau? Ya percayalah, di Wahyu kan ada. Percaya kan? Semua akan diadili. Percaya nggak? Percaya, benar sekali. Percaya, oke. Di Matius 7:21 di situ jelas. Ketika kalian menjerit Tuhan Yesus, Tuhan, di mana kau Tuhan? Campakkan, datang Yesus. Akulah Yesus yang kalian cari. Ada apa? Tuhan selamatkan kami Tuhan Yesus. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Kami telah mengusir setan atas namamu. Hei, katanya. Hei, sejak kapan aku mengatakan diriku Tuhan? Pandai-pandaian kalian. Di mana pernah aku mengatakan Tuhan? Itu nanti kau dipanggil semua saksinya itu. Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Paulus. Di kitab kalian. Panggil. Dihadapkan di depan kalian. Dihadapkan semuanya. Kau Yohanes, benar. Kau yang menulis kitabmu selama di dunia. Ya. Kau Markus, ini orangnya. Semua dipersaksikan di depan kalian. Hei, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Jawab. Coba. Di semua akan dipanggil. Satu-satu. Yohanes, apakah pernah dalam kitabmu, pernahkah kau mengatakan aku Tuhan? Diminta pertanggungjawaban semuanya. Di depan kalian semuanya. Tengok, hei, aku bersaksi di sini. Semua Kristen. Itu kan ditujukan untuk Kristen tuh, Matius 7:21 kan? Satu-satunya agama yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat, bermujizat senamanya itu siapa? Kristen.
Jadi tujukan untuk Kristen itu. Semua dipanggil Kepas. Semua. Satu-satu. Paulus, Yohanes. Apakah kau pernah menulis dalam kitabmu? Aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Apa jam tidak Tuhan? Jadi apa yang kau tulis? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Masuk lagi Markus. Semua ditanya. Sebelum minta pertanggungjawaban, baru terbengong-bengong lah kalian. Terbengong-bengong. Kalau sekarang bisa lah kalian ngomong. Beda-beda. Ya iya. Beda blender. Kalau saya kan dari materai dengan darah Yesus. Jadi nggak berlaku materai. Gini dulu blender. Nggak ada kurban dengan darah binatang, daging binatang. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang suci gitu loh. Jadi dengan darah Yesus itulah kita ini tidak masuk api neraka yang kekal, melainkan hidup di sorga dengan santai gitu loh. Gitu. Asu. Angan-angan. Asu. Nanti kau di dalam kubur kau ditanya sama malaikat. Sini pakai pas. Iya. Sini kau kukasih 3 pilihan Kepas. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kata malaikat? Mana kau pilih coba di antara 3 tuh? Mana kau pilih? Ini siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti nih? Pakai jas. Mau kemana kau? Pakai jas, pakai dasi. Mau kemana kau? Hei, ditanya lah mau kemana kau jawab. Satu pertanyaan kau. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Kepala ketepak, kena ginjal. Sejak kapan Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jawab, retak ginjal kau 1. Nah, kedua, apa nama kitabku? Kalau kita kan beda, udah hampir aja. Ya nggak apa-apa. Bukan beda, itulah dia. Hei, sekarang kita buktikan kebenaran Tuhan. Nah, sekarang kami bisa membuktikan kalau Tuhan pencipta langit semesta ini satu-satunya adalah Allah. Tuhannya umat Islam. Bisa kami buktikan, bos. Dan kalian bisa nggak kalian buktikan kalau Tuhan kalian benar-benar pencipta langit dan bumi ini? Enggak. Berarti benar. Kalau memang benar Tuhan Islam, berarti kalian mengikuti aturan Islam. Selesai. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus. Matilah. Berserak Tuhan Yesus. Apa yang kau nikmati ini semua adalah karya Tuhan Yesus. Matilah kita. Karya Tuhan Yesus. Pada mula pertama Elohim Yahweh, Bapa Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, nengok auten inilah memang. Ya kita cuma bercanda-canda. Semoga mendapat hidayah. Beda lah, aku ambil aja Tuhan. Gimana lo blender? Dapat hidayah. Kami udah dimaterai dengan darah Yesus, bukan kurban binatang ataupun darah binatang. Kami udah ditebus dengan kematian Yesus di kayu tiang salib. Coba. Jadi kau minum darahnya itu? Bukan. Dengan darahnya itulah kita bebas dari api neraka. Rokok pula lagi kau bilang rokok. Nerokos. Jadi api neraka ini blender kekal. Kau kalau udah masuk ke api neraka nggak bisa keluar lagi karena itu kekal. Gitu loh. Suka hati kau lah Kepas, suka hati kau lah. Kau yang merasakan berapa lagi umur kau Kepas? Berapa lagi? Nggak lama lagi nya kau. Pikirkan itu. Jangan 50 tahun lagi lah. 50 tahun lagi. Mana bisa? Jangan sosokan kau. Semua pasti mati. Nggak lama lagi. Benar itu. Tapi lama lagi. Yakin kali kau lama lagi mati kau? Apa kata kan di dalam hukum Taurat kan dibilang kasihilah orang tuamu, hormati, panjang umurmu supaya lanjut umurmu. Lukas 14:26. Kau baca itu Lukas 14:26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakku, ibuku, keluargaku, bahkan diri sendiri, kau bukan murid Yesus. Mana? Apa? Itulah kau salah menafsirkan dengan pernyataan. Mana ada menafsirkan itu kubacakan kok. Aneh kau. Iya, jadi tahu nggak kau blender apa arti Yesus? Jangan kau lebih mencintai bapakmu dan saudara-saudaramu daripada aku. Makanya aku lebih cinta dengan Tuhan Yesus daripada ibu saya, papa saya, abang saya. Jadi kau lawan orang tuamu?
Nggak harus, tapi saya lebih cinta Tuhan Yesus daripada mencintai keluarga saya gitu loh. Aduh, nah gitulah kan? Berarti kan benar kan? Gini loh Blender. Nggak ada kan ajaran kasih terhadap orang tua, nggak ada kan? Iya, makanya bukan ada lah. Tetap kita mengasihi orang tua. Konsepnya bukan berarti kita mengasihi Tuhan Yesus kita melupakan keluarga, enggak. Malah kita lebih bagus karena Yesus itu Tuhan gitu loh. Kita yang menciptakan alam semesta ini Tuhan Yesus gitu loh. Hormatin orang tua kalian sudah tidak berguna lagi di kalian. Manusia itu ciptaan manusia itu ciptaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus lebih menghormati Tuhan Yesus daripada manusia gitu loh. Jadi, kau bilang tadi ajaran kasih kan berbenturan. Ya memang kasih. Tetap kita hormat, punya adab, punya etika dan moral ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun berperilaku kepada orang tua gitu loh. Tuhan manusia menciptakan manusia, cuman itu. Itulah kau salah Blender. Yesus itu Tuhan, Yesus itu bukan manusia, gitu loh. Bukan manusia dia, bukan. Bukan manusia seperti kita. Yang mati di kayu salib siapa? Yang mati di kayu salib itu siapa? Oke, dengan matinya manusia di tiang kayu salib. Apa lagi? Manusia dia kan? Iya. Kemanusiaannya itu. Jadi kau bilang Tuhan dengan matinya manusia. Udah, apalagi kau bantah Tuhan? Ngarang aja kau. Iya memang kan keilahiannya kan nggak pernah meninggalkannya. Eloi. Keilahian habisin daging lagi. Semua lagi gitu. Masuk keilahian daging ada aja lah. Aduh. Mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Nah ini kalau nggak kau pahami Blender, perkataan Tuhan Yesus ini mendalam, narasi Tuhan Yesus ini mendalam, gitu loh. Nggak ada yang open perkataan kau Kepas, nggak ada yang open. Ya nggak ada, karena apa? Karena gini loh, semua apa yang kalian ragukan ini, apa yang kalian pertanyakan ini selama ini sudah diputuskan oleh Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5-11. Udah selesai semua apa keraguan kalian. Makanya gini loh Blender, kalau kau ragu dengan kitabmu, tanyakan kepada kami orang Kristen. Mana ragu dengan kitab? Nggak ragu aku dengan kitab. Ya, makanya kan kau kan masih meragukan Yesus itu Tuhan gitu loh. Memang dia bukan Tuhan, nggak ada tertulis dia mengatakan Tuhan. Lucu kau nih. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Emang Tuhan sama Tuhan sama? Tuhan di sini Alkitab Tuhan Blender, nggak Tuhan. Itulah Ilahi menyesatkan kau tuh. Ilahi menyesatkan. Kan gara-gara Yohanes 13:13 itulah kalian tersesat. Teks aslinya itu Tuhan, bukan Tuhan. Makanya kan kata Yesus, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Nah, kalau kau Blender nggak memahami apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Yesus ini, aku di dalam dia, dia di dalam aku, kami adalah satu. Ah, ini berat. Musa nggak pernah berkata begitu, Abraham nggak pernah berkata begitu. Itu loh Blender. Tuhan sama-sama penguasa, oke? Tuhan dan Tuhan. Tetapi Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Tuhan tidak bisa menguasai langit dan bumi. Misalkan tuan rumah, kau juga dikatakan tuan rumah ketika kau pemilik rumah. Tuan tanah, tuan takur, itu bilanglah itu tuan takur, ya kan? Nah itu tuan. Apakah kau penguasa rumah bisa dikatakan pemilik penguasa langit dan bumi? Kan tidak. Jadi beda. Tuhan beda, bukan tuan. Tuhan ada hanya. Tuan itu teks aslinya tuan. Ah, kau pengarang aja kau. Ada hanya Tuhan. Jadi gini loh Blender ya, gini ya Blender ya.
penyesalan seseorang itu adalah ketika dia tidak tahu siapa Tuhannya sebenarnya. Rasanya dari tadi dengerin Kepas. Begini loh. Dengerin Kepas. Gini, sudah datang Yesus juru selamat Tuhan Kristus, namun kalian menolaknya. Nah, disitulah penyesalan nantinya. Ajalah dia datang ke siapa? Ke Bani Israel. Gak usah ngarang aja lah kau tuh. Kan dibilang ketika Yesus, enggak gini ya, oke. Ketika Yesus mau naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi ngomongnya datang, sekarang naik. Ini gimana sih? Kamu mau bahas apa? Kan ketika Yesus itu kan mau menyampaikan kata-kata terakhir kan naik dia ke surga. Tadi katanya apa baru bahas datang, tiba-tiba udah kata-kata terakhir aja udah. Gimana sih? Iya tadi kan, kan tadi kan dia kalau kita datang, bantai tuh. Bentar. Dia kalau datang aja ke Bani Israel. Kalau dia pergi ya udah dia pergi pun meninggalkan bangsa Israel, umat Israel aja yang dia tinggalkan. Ngapain juga urusannya sama kamu Kepas dari dulu nggak ada perubahan kamu. Beda, gini loh. Salam, cantik salam gini ya. Beda kalau Yesus itu kan kedatangannya kan untuk seluruh umat manusia. Siapa datang untuk seluruh umat? Siapa? Kan dibilang. Bentar, siapa yang kan datang untuk seluruh umat manusia itu siapa? Iya, konsep penyalipan itu kan dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Kamu bilang datang untuk seluruh umat manusia itu siapa? Ngibul aja dari tadi nih. Siapapun yang mau percaya, yang nggak percaya masuk api neraka lah. Iya, kamu tuh bilang siapa percaya tuh percaya apa? Percaya siapa yang datang untuk umat seluruh bangsa tuh siapa? Yesus sebagai Tuhan. Ada. Dia aja cuma jadi utusan, kamu bilang Tuhan. Dia diutus juga hanya untuk orang-orang di Israel. Ya memang dia diutus, kita juga gini loh. Ya udah, siapa berani-beraninya ngutus? Kalau dia Tuhan, makanya banyak dibilang rabi. Hah? Siapa? Kalau dia memang Tuhan, siapa juga berani-beraninya mengutus Tuhan? Ini gimana sih? Mana ada Tuhan diutus? Yang ada Tuhan yang mengutus. Nah, inilah konsep Trinitas ini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhanmu Trinitas itu maksudnya apa? Tuhanmu satu bungkus ada 3 gitu apa gimana? Iya, dengar dulu. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, artinya aku nggak ngomongin Adam Hawa, itu udah jutaan tahun itu sebelum Yesus inilah muncul. Bahwa ini kan, berdosa ini kan inilah karena kasih karunia Allah kami diselamatkan. Karena itulah karena kasih karunia Tuhan. Iya, karena kasih karunia Tuhan ya orang-orang bisa selamat, bukan karena kematian Yesus kan? Itulah kasih karunia-Nya, bukan kematiannya. Hah? Gitu loh. Ajaran kasih kok membuat yang tidak bersalah harus mati. Ini kok kayak nonton film-film hantu di bioskop aku ya. Kalau mau selamat kau harus menumbalkan. Kayak gitu sih ceritanya, mirip gitu. Biasanya sih, tapi nggak tahu ya ini kok gitu ya. Bang Hendy mau mungkin dalam dekat ini mungkin udah berubah pola pikirnya karena kami udah lama diskusi tentang konsep Trinitas ini. Bang Handi juga udah mau muntah dengerin kau ngomong dari tadi. Kamu nggak sadar dari tadi kamu ngomong tuh cuma Bang Blender yang mau ngeladenin kamu. Semua tuh mau muntah dengerin kamu ngomong. Iya, karena kan mereka lagi merenung gitu loh. Mereka ini kan lagi bukan merenung, HP-nya ditaruh terus mereka makan-makan, tidur-tidur, selimutan, males dengerin omonganmu. Gini ya. Oke, tanggung jawab masing-masing lah. Kalian menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya udah saya sampaikan masalah. Kamu yang menyangkal Yesus. Kamu yang menyangkal Yesus. Udah jelas Yesus itu anaknya orang. Gimana sih? Ya memang anak Bunda Maria. Yang nggak mengakui Yesus manusia itu antikristus. Kau itu antikristus. Kita semua nih di sini Muslim ini percaya Yesus itu manusia bukan Tuhan. Tapi kamu yang bilang dia Tuhan. Mana pernah Yesus ngaku dia Tuhan? Inilah itulah. Konsep punya Roh Kudus inilah begini. Jadi Roh Kudus ngomongnya kalau nggak Roh Kudus dibawa-bawa aja terus. Roh Kudus kenapa lagi? Udah nggak usah nyanyi, suaramu gak enak. Gak usah nyanyi kau.
Jadi gini, kami Kristen itu punya Roh Kudus gitu loh, Salam. Ada di mana Roh Kudusnya kalau aku punya? Kau taruh di mana? Hah? Kau taruh di mana Roh Kudusnya kalau Roh Kudus itu ketika kita memanggil dia datang. Ada di mana sekarang katanya kau punya? Blender. Nangis. Udah tidur semua. Nangis, Bang Blender, tolong nangis. Kabur. Emang nggak guna ya? Ya pas ini. Mana ada di sini guru-guruku mau ngereken dia? Gak mutu ya tuh. Pas longor. Itu payah. Longor itu. banget memang. Itu iblisnya di dalam dirinya udah ketua-ketua semua, jadi berat itu memang. Nggak peduli. Yang penting Yesus Tuhan. Dah. Nah itulah iman Kristen itu ya. Terserahlah. Tugas kami Islam hanya menyampaikan kebenaran. Inilah ajaran Islam. Semua diminta pertanggungjawaban. Terserah. Gak ada. Kalau memang udah iblisnya, apalagi congorku kalau bicara oten, lari. Lu ngomong tuh, kau kalau Blender bicara lari kau. Gak sanggup menahannya. Ya itulah. Lari. Menolak kebenaran. Nah begitu. Kita hanya sampaikan ya. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita sudah sampaikan. Mau naik, tidak naik, gak urus. Yang penting tugas kita udah ada. Justru makin memperbanyak orang mualaf kalau orang ini nggak bisa membantah iman mereka.